Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hargianti akan menjelaskan materi tentang akuntansi Islam kontemporer. Yang pertama ada pengertian akuntansi Islam. Pengertian akuntansi Islam menurut Sofyan S. Harahap dalam bukunya Akuntansi Islam mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi yang diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi. Selanjutnya ada sebab-sebab munculnya akuntansi Islam kontemporer. Menurut Hanif, dalam Hamid, pandangan dunia Islam yakin bahwa nilai dan ritual Islam lebih banyak dibanding agama maupun faham lain. Dengan bukti berkembangnya Bank Islam, lembaga keuangan Islam, asuransi Islam, dan aplikasi syariah Islam pada bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial muslim. Maka para ahli ekonomi Islam bangkit dan melakukan islamisasi pengetahuan. Hamid merumuskan faktor pendorong dan faktor penarik perlunya akuntansi Islam. Selanjutnya ada tujuan akuntansi Islam kontemporer. Yang pertama ada perlindungan harta atau hifdzul mal. Yang kedua ada eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan. Yang ketiga dapat membantu mengambil keputusan. Yang keempat menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Yang kelima menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat. Dan yang terakhir menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Lalu di sini ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Islam kontemporer. Akuntansi Islam jauh lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan, atau pertanggungjawaban. Akuntansi Islam menyangkut semua penegakan hukum, sehingga tidak ada pelanggaran baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah. Dalam mengatasi masalah muamalah kontemporer, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas atau ijtihad seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan akuntansi. Harahap mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer dalam nuansa komprehensif itu sendiri, sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat, dan ajaran Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada kebenaran, tetapi kualitas dan dimensi serta bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda, dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda. Selanjutnya ada manajemen Islam kontemporer. Islam sebagai suatu sistem hidup yang sempurna tentu saja memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Kesalahan kebanyakan dari kaum muslimin dalam memahami konsep manajemen dari sudut pandang Islam susah membedakan mana yang boleh diambil dari perkembangan ilmu manajemen saat ini dan mana yang tidak. Manajemen syariah memandang dari dua sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban, hadroha manapun. Dan yang terakhir ada isu kontemporer akuntansi syariah. Yang pertama ada pasar modal syariah di Indonesia. Yang kedua ada saham syariah, yang ketiga reksadana syariah, dan yang terakhir obligasi syariah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.